Shalom, Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Juni 2025, yang saya dalam firman Tuhan, Amos 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ayat yang 17, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersunat di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua. Di Amos 7 ayat yang pertama, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir musim mulai tumbuh. Ya, jadi ada belalang, ya Bapak Saudara, pada waktu rumput tumbuh, ya, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Jadi ada belalang, ya. Jadi rumput itu tentu dimakan oleh belalang itu. Pada akhirnya binatang-binatang tidak menikmati rumput itu, misalnya kambing, domba, lembu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah satu peringatan, penghukuman di wilayah itu. Ya, Bapak Saudara. Ayat kedua, Amos 7 ayat kedua, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Jadi mereka minta ampun, orang-orang di sana. Ya, karena ada belalang di sana. Tuhan pakai belalang supaya tidak ada rumput di sana itu. Minta ampun mereka sana. Ya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Jadi Yakub itu kecil, ya, beserta keturunannya. Ya, jadi itu adalah peringatan. Sekalipun kita dipilih Tuhan, tapi kalau kita membantah melawan Tuhan, ya, kita dihukum. Tidak ada makanan. Ya. Kita menanam sesuatu tapi gagal. Ya. Misalnya pohon pisang, pohon mangga, menanam padi gagal, ya, karena penghukuman. Melawan Tuhan dan sebagai Amos 7 ayat 3, maka menyesal Tuhan karena hal itu, ia tidak akan terjadi firman Tuhan. Ya, jadi menyesal juga Tuhan pada waktu mereka minta pengampunan Yakub dan keturunan. Ya, jadi intinya Tuhan itu adalah penuh kasih, penuh pengharapan, pengampunan, ya Saudara. Itulah Tuhan kita. Ya, sungguh luar biasa. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Amos 7 ayat 4, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil aku untuk melakukan hukuman. Ya, jadi Tuhan memanggil api lagi. Ya, dia menghukum siapa aja. Ya, jadi Tuhan memanggil api bisa membakar hutan, rumah terbakar, bahkan diri kita juga kena. Itu suka-sukanya Tuhan terhadap manusia yang bodoh. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Jadi tanah ladang habis, ya, Tuhan memanggil api. Itu penghukuman Bapak Saudara. Makanya kalau kita hidup dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Ya. Saya doa-doa supaya lagi 4 hari atau 5 hari ini selesai sudah. Saya baca Alkitab Kejadian supaya saya start lagi dari Kejadian. Tapi ibu juga harus membaca. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, khususnya nafas ini. Amos 7 ayat yang ke-11, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerusalem akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanah sebagai orang buangan. Jadi Israel itu pergi dari tanah buangan itu. Ya. Pergi tempat yang lebih baik lagi.
karena mereka minta ampun. Ya. Tuhan kasih tempat yang lain. Amos 7 ayat 14, jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang pendeta, peternak dan pemungut buah arah hutan. Amos 7 ayat 15, tetapi Tuhan mengambil aku dan dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, berbuatlah terhadap umatku Israel. Jadi Amos ini Tuhan pakai, ya, berbuat terhadap orang Israel. Ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan menyembah berhala. Ya, jadi Amos ini dipakai oleh Tuhan. Ya, kita juga begitu. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, kita jangan sia-siakan kesempatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam segala hal Bapak. Ya. Jadi intinya kita harus menjauh dari Tuhan dimanapun kita berada. Amos 7 ayat 16, maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah berbuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Jadi jangan menentang keturunan Ishak. Allah Ishak, jangan menentang dia, karena mereka posisi benar. Ya, jadi kalau kita posisi benar, tidak ada yang menentang kita. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, Bapak Saudara. Amos 7 ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang, tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Ya, jadi mati sendiri. Ya, perempuan bersundal di kota, halnya mati di tanah yang najis. Ya. Itulah kalau kita melawan Tuhan, hukumannya berat, mati. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Jadi Israel itu pergi, disuruh oleh Tuhan ke tempat yang lebih layak. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, di hari ini Kamis tanggal 5 Juni 2025. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman-Nya, Amos 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak yang membentuk kawanan belalang pada waktu rumput air mulai tumbuh, yaitu rumput air sesudah yang dipotong bagi raja. Ayat yang ke-17, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang, tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.